Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channelnya aku, Nurse Desi. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut juga dengan penyakit gula. Nah, apa sih diabetes itu? Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau disebut juga dengan hiperglisemia yang terus-menerus dan bervariasi, terutama misalnya dicekkan setelah makan itu KGD-nya bisa lebih dari 150 atau bahkan lebih dari 200. Nah, apa sih penyebabnya? Yang pertama yaitu keturunan. Keturunan bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit DM ini. Yang kedua yaitu kelebihan berat badan atau disebut juga dengan obesitas. Biasanya orang yang memiliki berat badan yang berlebihan atau kegemukan bisa menjadi salah satu penyebab tertimbulnya penyakit DM ini, teman-teman. Yang ketiga yaitu stres. Faktor stres juga bisa memicu terjadinya diabetes mellitus. Yang keempat yaitu infeksi pada pankreas, yaitu pada saluran pencernaan kita. Berikutnya yaitu ada obat-obatan, hormon, dan juga gaya hidup atau pola makan yang tidak sehat. Nah, adapun tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus ini ialah yang pertama, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Nah, bagi teman-teman yang sering buang air kecil terutama di malam hari, boleh dicekkan kadar gula darahnya untuk mengetahui apakah menderita diabetes mellitus ini atau tidak. Yang kedua yaitu kesemutan dan juga kram. Nah, sering sekali penderita DM ini atau disebut juga diabetes mellitus ini memiliki atau merasakan kesemutan, kram atau kebas-kebas pada daerah tungkai, misalnya pada tangan, kaki, dan juga daerah tubuh lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu merasa cepat lapar dan juga sering haus. Nah, berikutnya yaitu cepat merasa lelah dan juga sering mengantuk. Bisa juga terjadi penurunan berat badan, nafsu makan yang bertambah, itu terus maunya makan terus misalnya. Dan juga bisa juga penglihatannya kabur, misalnya pada kadar gula darahnya yang sudah terlampau tinggi bisa menyebabkan juga glukoma, yaitu dia seperti katarak, putih-putih daerah mata kita, sehingga bisa juga menyebabkan penglihatan kabur dan juga bisa menyebabkan kebutaan jika sudah kronik. Dan juga mudah timbul abses dan kesembuhan yang lama. Misalnya pada penderita DM ini memiliki luka, nah dimana kadar gula darah yang tidak terkontrol bisa menyebabkan luka tersebut lama sembuh dan juga memiliki pemulihan yang sangat lama. Nah, adapun komplikasi pada penyakit diabetes mellitus ini, yang pertama yaitu luka borok. Misalnya penderitanya sudah memiliki luka, misal luka terjatuh atau luka tergores, itu akan memiliki kesembuhan yang lama jika kadar gulanya tidak terkontrol dan juga pola makannya tidak. Berikutnya yaitu penglihatan kabur, dimana sudah saya jelaskan tadi pada penderita diabetes mellitus ini, jika memiliki kadar gula yang sangat tinggi yang tidak terkontrol bisa memicu penglihatan kabur dan juga bisa menimbulkan glukoma pada mata. Berikutnya luka yang tak kunjung sembuh, kesembuhan dan rasa baal atau seperti kebas, mati rasa. Misalnya penderita memiliki luka tersebut lama sembuhnya bisa menyebabkan kehitaman atau disebut juga dengan nekrotik, dimana jika luka atau daerah tersebut sudah nekrotik maka bisa menyebabkan mati rasa atau disebut juga dengan nekrotik ya teman-teman. Berikutnya yaitu gangguan ginjal. Nah, sering sekali penderita ginjal ataupun hipertensi yang sudah kronik atau sudah berkepanjangan dan juga tidak terkontrol bisa menyebabkan salah satunya yaitu penyakit ginjal. Makanya tak jarang kita jumpai pada pasien-pasien yang mengalami cuci darah, salah satu penyertanya adalah penyakit diabetes ataupun penyakit hipertensi. Berikutnya yaitu gangguan pada jantung, bisa juga seperti serangan jantung, bisa menjadi salah satu komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Nah, adapun penata laksanaan pada penderita diabetes mellitus ini yang pertama yaitu dengan menjaga pola makan, yaitu diet dengan rendah karbohidrat atau rendah gula. Yang kedua yaitu dengan berolahraga yang rutin. Yang ketiga yaitu dengan obat-obatan, yaitu obat-obatan gula misalnya, tapi sesuai dengan indikasi yang diberikan dokter ya teman-teman. Dan juga pemantauan, dimana pada penderita DM ini perlu dipantau kadar gula darahnya, misalnya pagi sebelum makan dicek gulanya berapa agar tahu
untuk pemberian atau penyelaksanaan pada penderita DM ini. Ini juga yaitu pendidikan kesehatan atau disebut juga dengan PENKES, yaitu memberikan edukasi kepada penderita-penderita diabetes terhadap penyelaksanaan yang bisa dilakukan di rumah misalnya, atau jika kadar gula darahnya sudah tinggi bisa langsung segera dibawa ke rumah sakit ya teman-teman. Nah, ada pun makanan bagi penderita DM yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, yang pertama yaitu minuman manis dan juga gula tambahan karena kadar karbohidrat dan fruktosa yang tinggi. Jadi, bagi penderita diabetes mellitus dianjurkan untuk menghindari minuman dan juga makanan yang terlalu manis karena mengandung banyak karbohidrat dan juga fruktosa. Dan berikutnya yaitu makanan yang berlemak. Yang berikutnya yaitu roti putih, nasi dan juga pasta. Nah, ini adalah makanan yang mengandung tinggi karbo ya teman-teman. Jadi disarankan bagi penderita DM ataupun yang belum terkena DM bagi kita agar menghindari makanan tersebut. Nah, ada juga sereal yang manis. Nah, buah-buahan kaleng yang mengandung banyak gula juga mempengaruhi untuk meningkatnya kadar gula darah kita ya teman-teman. Makan makanan yang manis tadi sudah, dan juga yang mengandung gula seperti kue, sirup, dan juga soda. Ada pun beberapa makanan yang dianjurkan pada penderita DM ini. Yang pertama adalah bawang putih. Nah, fungsi bawang putih bagi tubuh adalah makanan yang rendah kolesterol jahat, di mana penyakit kolesterol dapat memicu munculnya penyakit lain seperti diabetes. Dan juga oatmeal, beras merah, di mana beras merah yang juga dikenal sebagai makanan untuk penderita DM ini yang akan mengurangi kadar gula darah dalam bentuk tubuh dibanding beras putih. Nah, bagi sebagian penderita yang DM ini sering juga kita jumpai mereka mengkonsumsi beras merah. Ada juga salah satu keluarga saya yang mengkonsumsi dia menggantikan nasi dengan rebusan kentang. Jadi karbonnya itu dari rebusan buah atau sayur kentang. Jadi itu diganti sama kentang untuk mengganti nasi seperti itu. Dan juga ada juga beberapa referensi yang mengatakan kulit manggis juga bisa untuk kulit manggis juga bisa pada penderita diabetes mellitus ini ya teman-teman, dimana dia mengandung senyawa santon yang dalam hal ini berfungsi untuk mengurangi resistensi insulin pada penderita diabetes mellitus. Nah, itu dia tadi teman-teman video dari saya mengenai penyakit diabetes mellitus, makanan yang dihindari, makanan yang dianjurkan, dan juga salah satu pencegahan dari diabetes mellitus yaitu dengan menjaga pola hidup sehat, berolahraga yang teratur, jangan lupa dikontrol kadar gula darahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.